Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran online pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang praktek akuntansi perusahaan dagang. Khususnya nanti pada proses analisis dan pencatatan data transaksi ke dalam jurnal umum. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk praktek komputer akuntansi. Bagaimana kelengkapan dari materi ini? Kita ikuti tayangan berikut ini. Anak-anakku semua, kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan kali ini ada dua. Itu yang pertama, ini pada KD 3.10, ini KD pengetahuan, yaitu menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas nanti pada jurnal umum terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ini KD 4.10, ini merupakan KD keterampilan, yaitu melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang. Oke, kita langsung masuk pada materi pokok, yaitu tentang perusahaan dagang. Perlu kita ingat kembali bahwa perusahaan dagang ini pada dasarnya merupakan perusahaan yang memiliki tugas ataupun kegiatan pokok, yaitu membeli barang dagangan, kemudian menyimpannya sementara, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk dan style barang. Ini yang menjadi catatan paling penting. Beli barang, kemudian simpan sementara, kemudian dijual kembali tanpa mengubah bentuk, warna, style dari barang yang sama. Oke, jelas anak-anak? Itu disebut perusahaan dagang. Yang kedua ini, kita juga harus mengenal apa itu transaksi perusahaan. Karena ini memang ada kaitannya, nanti ada perusahaan dagang, ada transaksi. Nah, transaksi perusahaan ini pada dasarnya merupakan kegiatan di dalam perusahaan. Aktivitas di dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan pada perubahan harta, utang, dan modal perusahaan. Ketika suatu aktivitas itu tidak menimbulkan perubahan pada harta, utang, dan modal, ini maka tidak bisa dinamakan sebagai transaksi. Oke, contoh dari transaksi perusahaan ini adalah misalnya pemilik melakukan penyetoran modal, baik berupa uang, barang, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Kemudian membeli barang dagangan kepada supplier, membayar utang, menjual barang, menerima piutang, membayar beban, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan perusahaan dagang, transaksi, dan contoh dari transaksi dalam perusahaan. Oke, jelas anak-anak? Ini menjadi catatan penting bagi kita untuk sebelum masuk nanti pada konsep penjurnalan transaksi. Sebelum kita melakukan penjurnalan, ya anak-anak, maka data transaksi. Jadi kan ada perusahaan dagang dan ada transaksi perusahaan. Nah, dari data transaksi itu perlu dianalisis. Nah, proses analisis data transaksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, ini anak-anak perhatikan data transaksi yang terjadi dengan benar, dengan cermat. Cermati betul transaksinya itu seperti apa. Apakah transaksi pembelian, penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, ataupun pembayaran. Itu tolong dicermati. Setelah dilakukan pencermatan, yang kedua, ini lakukan identifikasi terhadap transaksi yang terjadi, akun-akun apa saja yang terpengaruh. Kemudian yang ketiga, tentukan besarnya perubahan.
yang terjadi, yang didebit berapa, yang dikredit berapa dari transaksi yang telah terjadi. Itulah yang disebut dengan proses analisis data transaksi sebelum dilakukan pencatatan ke dalam buku jurnal umum. Bisa dipahami anak-anak dari tayangan ataupun paparan materi ini? Saya nanti bisa ditengok kembali di dalam laman ataupun website saya. Kita lanjutkan. Setelah dilakukan analisis data transaksi, maka selanjutnya akan dilakukan proses entry data ataupun pencatatan. Nah, media pencatatan ini di dalam penjurnalan ini ada dua. Yang pertama yaitu jurnal umum. Yang kedua ini adalah jurnal khusus. Jurnal khusus ini ada 4. Yang pertama itu ada jurnal pengeluaran kas, kemudian ada jurnal pembelian, kemudian ada jurnal penjualan, dan yang terakhir ini ada jurnal penerimaan kas. Untuk jurnal khusus ini akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempertajam terlebih dahulu untuk jurnal umumnya. Kalau jurnal umum itu nanti kita sudah banyak, baru nanti kita masuk ke jurnal khusus. Dengan harapan nanti kita betul-betul bisa memahami inti dari ataupun konsep dari analisis dan pencatatan data transaksi. Oke anak-anak, bisa kita lanjutkan? Sudah kenal analisis data transaksinya, proses analisisnya, kemudian media yang digunakan, dan selanjutnya kita mengenal, karena yang akan kita bahas jurnal umum adalah format dari jurnal umum. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita bahas, tapi tidak ada salahnya kita ungkap kembali bagaimana format jurnal umum dan teknik penjurnalan. Nah, untuk jurnal umum, ini formatnya itu yang pertama ada kepala jurnal. Ini kan ada nama perusahaan, ada nama jurnal umum, ini ada bulan. Ini perusahaannya nanti ditulis, ini wajib. Dan formatnya ini ada beberapa kolom. Ada kolom tanggal, kolom keterangan, kemudian kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Nah, untuk selanjutnya di awal sebelum kolom ini ada nama perusahaan jurnal, silakan isi identitas dengan nama jurnal dan bulan. Kemudian pada kolom yang pertama ini tolong isi tanggal terjadinya transaksi secara kronologis. Kronologis itu berdasarkan urutan waktu. Ini ya. Kemudian ada tulis nama akun yang didebit, itu nama akunnya apa, ya kan? Ini akun-akun harta, akun-akun utang juga bisa ketika terjadi pengurangan utang. Kemudian akun yang dikredit juga ditulis, ini menjorok ke sebelah kanan ya anaknya. Kemudian ada kolom referensi, ini bisa dikosongkan terlebih dahulu. Nanti akan diisi ketika terjadi posting. Ketika kita melakukan posting ke dalam buku besar, ini diisi dengan nomor akun buku besar. Ya, nomor akun buku besar. Kemudian ini besarnya yang didebit berapa, ya, nominalnya berapa, kemudian ini nominal yang dikredit itu berapa dituliskan di sebelah kanan. Dan yang terakhir, ini anak-anak tolong tulis keterangan terjadinya transaksi. Ini terjadinya transaksi itu transaksi karena apa? Oke, ini format dan teknik penjurnalan ya di dalam perusahaan dagang. Oke, jelas ya anak-anak untuk materi ini. Kalau sudah, kita lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu contoh kasus. Biar kita betul-betul memahami, karena ini memang materinya adalah praktek, ya, praktek akuntansi pada perusahaan dagang. Kita langsung masuk pada contoh kasus sederhana. Ini kasus yang pertama, ini saya berikan contoh. Sebut saja ini ada UD Sidomaju. Ini merupakan perusahaan perdagangan di bidang
ya perdagangan spray dan cover bed atau bed cover dengan pemilik Wan Hasan. Perhatikan, pada tanggal 5 Oktober 2021 perusahaan memperoleh tambahan modal dari pemilik berupa uang tunai 12 juta dan seperangkat komputer dengan nilai 8 juta rupiah. Dari data tersebut diminta analisis data transaksi dan pencatatan di dalam jurnal umum. Oke. Langkah yang pertama untuk penyelesaian masalah ataupun pemecahan masalah ini. Yang pertama itu kita melakukan analisis data transaksi. Dari data tersebut dapat kita analisis, itu kas bertambah, tulislah di debit, kemudian peralatan bertambah berupa komputer tambah debit, dan yang terakhir ini ada modal pemilik bertambah, catat di sebelah kredit, sehingga nanti akan terjadi balance ataupun keseimbangan. Dan konsep ini sesuai dengan konsep PDA, persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Ini kunci untuk melakukan analisis data transaksi seperti itu. Kalau sudah kita melakukan analisis dan pencermatannya sudah jelas, maka selanjutnya kita lakukan penjurnalan sesuai dengan nominal yang ada. Nah, jurnalnya seperti ini, anak. Pada kolom pertama tahun 2021 ada tanggal 5 Oktober, kasnya tambah 12 juta, peralatannya tambah 8 juta berupa komputer, kemudian ini ada modal Hasan 20 juta. Ini keterangannya adalah modal pemilik. Sangat mudah bukan? Ya, tidak ada yang susah. Ketika kita jeli, ketika kita memahami bagaimana prosedur pengerjaannya, ini akan menjadi mudah untuk dilakukan. Sekali lagi, kolom referensi ini belum kita isi, kita kosongkan terlebih dahulu. Nanti kita isi ketika kita melakukan posting data transaksi ini ke dalam buku besar. Baru kita isi dengan nomor akun pada buku besar. Kasus yang kedua, ini agak berbeda dari kasus yang pertama. Sebut saja itu masih dalam satu nama, yaitu UD Sidomaju pada tanggal 6 Oktober tahun 2021 membeli barang dagangan senilai Rp7.500.000. Atas transaksi tersebut perusahaan membayar tunai Rp2,5 juta. Sisanya 1 bulan kemudian. Perintahnya sama, dari data tersebut tolong diminta analisis data transaksi dan pencatatan di dalam buku jurnal umum. Bagaimana anak-anak untuk penyelesaian kasus ini? Yuk, kita lanjut pada pemecahan kasus. Analisis data transaksi membeli barang dagangan. Berarti ini pembelian atau persediaan barang dagangan bertambah, catat di sebelah debit. Pembelian itu nanti ketika sistem pencatatan itu menggunakan sistem fisik ataupun periodik, kita menggunakan akun pembelian. Sementara apabila perusahaan menggunakan sistem pencatatan secara perpetual ataupun secara permanen, ini menggunakan akun persediaan barang dagangan. Oke, lanjut. Kas berkurang karena melakukan pembayaran walaupun sebagian, 2,5 juta, maka dicatat di sebelah kredit. Dan yang terakhir, utang bertambah, maka dicatat di sebelah kredit. Harapannya adalah nanti kita balance antara debit dan kredit sama, konsepnya kembali kepada harta, utang, dan modal. Sehingga nanti persediaan atau pembelian persediaan itu termasuk harta, kemudian kasnya juga harta, sedangkan utangnya ini termasuk bagian pasifa, ya, masuk di dalam konsep persamaan dasar akuntansi. Bagaimana bentuk jurnalnya? Ada 2 jenis jurnal ya anak ya, yang kita lihat ini.
Ini jurnal apabila perusahaan menggunakan sistem pencatatan secara fisik atau periodik. Yang membedakan hanya pada ini, ya, akun ini. Tanggalnya tanggal 6 Oktober, akunnya kita lihat di sini, ya kan? Akunnya pembelian, kemudian ada kas, utang dagang. Pembeliannya 7,5 juta, kasnya kredit 2,5 juta, kemudian utang dagang ini ada 5 juta rupiah. Keterangannya adalah pembelian barang dagangan. Oke, bisa dipahami ya. Referensinya masih kosong. Nanti ketika terjadi proses posting ke dalam buku besar baru kita isikan di sini. Nih pembelian. Yuk lanjut, bagaimana kalau perusahaan menggunakan sistem pencatatan secara permanen ataupun perpetual? Bentuknya seperti ini anak-anak. Nah ini bentuknya yang bercetak biru ini. Semuanya sama, tapi yang bercetak biru itu pakai persediaan barang dagangan, bukan pembelian. Nominalnya sama. Inilah uniknya untuk pencatatan di dalam jurnal dengan menggunakan dua sistem pencatatan. Anak-anak ini harus diingat dan betul-betul harus dimengerti agar nanti di dalam prakteknya bisa mencatat sesuai dengan prosedur yang berlaku ataupun sistem pencatatan yang dianut oleh perusahaan. Kasus kedua sudah terselesaikan. Kita masuk kasus yang terakhir, ini kasus yang ketiga. Mudah-mudahan dengan 3 kasus ini nanti anak-anak bisa menyesuaikan untuk kasus-kasus yang lain. Intinya sama, asal kita menguasai konsep persamaan dasar akuntansi. Kasus yang ketiga sama, UD Sidomaju pada tanggal 7 Oktober menjual barang dagangan harganya 5 juta. Dengan harga 5 juta, harga pokok penjualannya ataupun HPP barang tersebut adalah 4,5 juta ya nak ya. Atas transaksi tersebut perusahaan menerima uang tunai 2 juta, sisanya 1 bulan kemudian. Berarti kan belum diterima sepenuhnya dari hasil penjualan. Yang ditanyakan sama, dari hasil tersebut diminta atau dari transaksi tersebut diminta analisis data transaksi dan pencatatan di dalam jurnal umum. Gimana bentuknya? Kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama, penjualan bertambah, catat kredit, kasnya bertambah karena menerima uang dari pelanggan ataupun konsumen, catat di debit, dan terakhir itu piutang dagang bertambah karena ada sebagian nominal yang belum diterima maka timbul piutang, catat di debit. Ini sama dengan konsep harta sama dengan utang dan dana. Dan setelah dianalisis, langkah terakhir baru dilakukan pencatatan ke dalam jurnal. Ada 2 sistem pencatatan sehingga harus kita perhatikan. Ini sistem fisik ataupun periodik. Itu cukup sederhana, kas, piutang dagang sama penjualan. Kasnya kita terima 2 juta, yang belum kita terima dinamakan piutang, sedangkan nilai barang yang kita jual adalah 5 juta. Yang 4,5 juta bagaimana? Tidak muncul, yang merupakan harga pokok tidak muncul kalau dengan sistem periodik ini. Ini munculnya nanti di dalam sistem permanen ataupun perpetual. Nah ini yang saya merah ini, berarti ini menggunakan sistem perpetual ataupun permanen. Sama, kas, piutang, penjualan. Hanya yang membedakan ini ada HPP. HPP yang kita jual itu seperti itu, kemudian persediaan barang dagangannya itu dicatat di sebelah kredit. Ini kasus yang ketiga telah kita selesaikan. Ini mudah-mudahan ini bisa memicu dan menambah semangat anak untuk mempelajari materi tentang proses analisis data dan pencatatan di dalam jurnal. Saya kira demikian dulu anak-anak semua untuk pembelajaran online pada kesempatan kali ini tentang proses analisis dan pencatatan data transaksi ke dalam jurnal umum. Kita bertemu dalam kesempatan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.